Halo semuanya, apa kabar ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya, dilancarkan pekerjaan maupun usahanya, amin. Ya, pada video kali ini saya mau mengajak teman-teman menyaksikan ada satu momen di mana Gibran ditanya oleh seorang pemuda gitu, pemudi kaum milenial perihal sulitnya mendapatkan pekerjaan karena peran orang dalam. Nah, tapi di sini menurut saya jawaban Gibran tidak memuaskan dan tidak tepat gitu. Nah, jawaban Gibran menurut saya di sini terlalu menyederhanakan masalah orang lain dan masalah sosial yang coba diutarakan oleh si penanya ini. Padahal si penanya ini menurut saya pertanyaannya itu pertanyaan yang mewakili satu angkatan. Jadi pertanyaan yang memang menjadi problem anak-anak muda. Nah, padahal Mas Gibran ini mengaku mewakili anak muda. Nah, bagaimana sih pertanyaannya? Coba kita simak dulu bareng-bareng videonya. Perkenalkan, nama saya Dewa Wina, saya merupakan perwakilan dari Sobat Prabowo Gibran. Saya mau bertanya dong Mas, ini kan saya kan alumni baru pulang ya dari S2 gitu. Dan kebetulan saya merasa bahwa saya kan merupakan kaum anak milenial dan saya merasa bahwa lapangan pekerjaan sekarang itu sangat sulit digapai karena banyaknya permainan orang dalam. Apa solusi terbaik dari Mas Gibran? Jadi pengusaha. S2 masa nggak berani jadi pengusaha ya? Nah, masih mau ngelamar kerja? Pengen. Jadi pengusaha aja ya? Ada juga usahanya. Oh ya udah, jadi pengusaha aja ya. Nggak usah ikut orang. Menciptakan lapangan pekerjaan. Mandiri dan belajar ya. Ya, pertanyaan Simbanya sebenarnya sangat bagus ya. Dia mewakili satu angkatan atau satu generasi di mana pertanyaannya itu mengandung fenomena sosial atau problem sosial atau masalah sosial yang dihadapi oleh anak-anak muda. Tapi di sini Mas Gibran menurut saya memberikan jawaban yang terlalu menyederhanakan dan menyepelekan pertanyaan tersebut. Nah, di sini kita akan menyimak bagaimana ketidakpuasan netizen terhadap jawaban daripada Mas Gibran. Kakak ini nanya sama Gibran, gimana pendapat Gibran tentang susahnya anak-anak atau susahnya orang-orang cari kerja sekarang. Kenapa? Karena ternyata orang-orang cari kerja tuh banyak yang melibatkan orang dalam, makanya yang bisa-bisa dapat kerja tuh biasanya ada orang dalamnya. Terus Gibran mengomentarinya, ya udah nggak usah cari kerja, jadi pengusaha aja. Ya ampun. Ya bagus sih, nasihat itu bagus gitu. Mungkin kalau kakak itu mau jawab, ya kita ini udah pengusaha. Semua hal kita usahakan sudah untuk nyari kerja. Karena ya inilah ketika anak muda berbicara ya, dia tidak bijak. Kalau Tuhan menciptakan semua orang itu pengusaha, siapa pekerjanya? Jadi dianya harusnya memahami tidak semua orang itu punya mental pengusaha. Tidak semua orang juga punya mental pekerja. Itu yang anak muda tuh gagal memahami itu kebijaksanaannya. Iya, kalau kayak gitu mengklaim mewakili anak muda yang seperti apa yang diklaim diwakili? Anak muda yang punya orang dalam, anak muda yang instan. Anak muda yang penuh perjuangan itu yang harusnya diangkat jadi wakil oleh orang-orang itu gitu, bukan anak muda yang model-model instan begini gitu loh. Banyak loh anak-anak muda yang hebat-hebat yang berjuang dari nol. Kalau ini kalimatnya berjuang dari nol ya, tapi you punya embel-embel bapak gitu loh. Bapak, paman dan lain-lain. Ya, Indonesia begini amat ya. Nah, kalau dari saya begini ya, pertanyaan dari Simbanya itu bagus. Bagaimana solusi terbaik bagi dunia kerja yang penerimaannya itu menggunakan orang dalam? Nah, saya pikir ada dua hal yang membuat Mas Gibran tidak bisa menjawab pertanyaan ini dengan baik. Pertama, Mas Gibran tidak pernah mengalami berjuang mencari kerja. Kedua, ketika membuka usaha, Mas Gibran tidak mengalami yang namanya kesulitan modal,
gitu ya, kesulitan membuka usaha karena anak presiden, sehingga dengan enteng jawaban membuka usaha itu bisa dilemparkan. Ketiga, Mas Gibran tidak menangkap bahwa itu adalah pertanyaan yang harusnya dijawab dengan kebijakan publik, karena dia adalah seorang calon wakil presiden kalau menang. Tidak bisa dia memberikan solusi pribadi, itu jawaban untuk solusi pribadi. Ya udah nggak usah ngelamar kerja, tapi jadi pengusaha saja. Tapi pertanyaan si mbaknya itu mengandung fenomena sosial, artinya di berbagai tempat telah terjadi penerimaan karyawan itu berdasarkan orang dalam. Nah, ini harus dipecahkan dengan solusi terbaik yang ditanyakan si mbaknya, yaitu apa? Ya kebijakan publik apa yang akan Mas Gibran ambil untuk mengatasi hal tersebut agar orang yang bekerja adalah orang dengan talenta dan skill set terbaik gitu ya teman-teman. Padahal di situ si mbaknya ada dikelilingi oleh sekelompok orang yang saya lihat juga seumuran dengan dia. Nah, artinya pertanyaan itu mewakili keresahan dan masalah yang dihadapi oleh angkatan si mbaknya, termasuk mbaknya sendiri. Harusnya Mas Gibran tidak boleh memberikan jawaban sudah jadi pengusaha saja. Itu malah menurut saya terlalu menyederhanakan persoalan yang coba diangkat oleh si mbaknya. Kedua, jawaban Mas Gibran terlalu menyepelekan apa yang sedang diperjuangkan oleh anak-anak muda itu, yaitu bagaimana dunia kerja itu dengan fair bisa menerima orang tanpa orang dalam, gitu ya teman-teman. Saya setuju dengan pendapat si Mas barusan bahwa tidak mungkin seorang jadi pengusaha. Maksud dari pertanyaan itu tentu mewakili berbagai talenta muda. Ada yang jago jadi desainer, ada yang jago melukis, ada yang jago main musik, ada yang jago IT, coding, membuat aplikasi, dan sebagainya. Nah, bagaimana talenta-talenta terbaik ini bisa diterima di perusahaan terbaik tanpa orang dalam? Jadi tidak mungkin semua talenta ini jadi pengusaha. Jadi, si mbaknya melontarkan pertanyaan yang mewakili problem suatu kaum, suatu angkatan, gitu ya, satu generasi, tapi dijawab dengan tidak memuaskan oleh Gibran. Itu menurut pendapat saya, teman-teman. Mas Gibran, ayo pulang nak. Saya sedih melihat kamu cuma jadi mainan. Di beberapa kali tampilan, di beberapa sesi kemarin itu, saya lihat kamu hanya jadi mainan deh. Gak berarti apa-apa bagi orang-orang itu. Solo adalah rumahmu, keluargamu ada di sana. Orang-orang yang mengasihimu, mencintaimu dengan tulus ada di sana. Orang-orang yang menaruh harapan besar untuk Solo yang ada di tanganmu. Ada banyak pekerjaan yang belum selesai. Kamu hanya menjadi korban ambisi politik orang-orang itu yang kemudian akan mengabaikanmu satu ketika nanti. Mas Gibran, ayo pulang nak, pulang. Ya, saya pikir Gibran tidak berpikir demikian ya. Gibran masih merasa dirinya politikus ulung dan ada pada pihak yang secara tulus memang mendukung dia. Ya, kita lihat saja nanti benarkah orang yang saat ini di sekeliling Gibran adalah orang yang tulus memang menyayangi Gibran. Itu aja video kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Semoga videonya bisa dinikmati. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.